Yang saya hormati Kapolres Manado, sebut dengan hormat Bapak Kombes Pol Sujanto Purniawan Jessica MH, para rekan-rekan PJU dan rekan-rekan media sekalian. Kegiatan hari ini akan kami laksanakan kegiatan rilis akhir tahun, dan seyogyanya kami mulai dengan membacakan doa. Doa akan disampaikan oleh rekan kita Aibtu Malaturu. Waktu dan tempat kami bersama. Kita bisa berdoa untuk mengucapkan saya Kristen Presta. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu untuk kemurahan dan kebaikan Engkau. Kami berdoa sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, sampai memasuki penghujung Engkau 2024. Kami percaya semua karena kebaikan dan kemurahan Engkau, karena penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami melaksanakan kegiatan presilis akhir tahun Polres Manado 2024 sebagai bentuk refleksi Polres Manado dalam memenuhi panggilan yang sekarang. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati Polres Manado, khususnya Engkau memberkati Bapak Kapolres Manado. Engkau berikan iman dan kebijaksanaan kepada dia dalam dia memimpin kami Tuhan, dalam dia melindungi menjaga kami semua Tuhan, masyarakat Kota Manado. Kau limpahkan kekuatan kesehatan kepada dia Tuhan, sehingga tugas yang dikembangkan kepada dia Tuhan boleh berjalan sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami presilis dari Tuhan Polres pertolongan Engkau, ia doa yang menolong dan berkati kami semua, sehingga boleh berjalan lancar sampai pada akhir kegiatan. Kami sudah bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Sebelum pelaksanaan press release, kami putarkan film kegiatan Polres Manado kurun waktu Januari sampai Desember 2024.
kegiatan press release waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kapolres Manado untuk menyampaikan press release tadi tahun 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada rekan-rekan sekalian, hari ini tanggal 27 Desember tahun 2024, kami dari Kepolisian Resort Kota Manado melaksanakan kegiatan press release akhir tahun segala kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun 2024 di jajaran Polresta Manado. Pertama-tama, nanti slide kata-kata saya ya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kota Manado, Tentara Nasional Indonesia, instansi terkait, pemerintah Kota Manado, tokoh-tokoh, aktivis, LSM, organisasi kemasyarakatan, rekan-rekan mahasiswa, dan segenap elemen masyarakat lainnya, karena telah memberikan dukungan sehingga Polresta Manado senantiasa dapat menjawab berbagai harapan masyarakat di kota ini. Penghargaan dan terima kasih juga kami berikan kepada seluruh personil Polresta Manado yang telah berjuang, bekerja dengan tulus dan ikhlas melaksanakan tugas pengabdian sepanjang tahun 2024, dan semoga tugas pengabdian yang kita lakukan mampu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan moto yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kita adalah kerja keras, cerdas, ikhlas tuntas, mengabdi untuk bangsa, jadilah polisi yang presisi. Kenapa kami laksanakan kegiatan press release hari ini? Berdasar kepada ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 terkait tentang keterbukaan informasi publik, termasuk rencana kerja Polresta Manado tahun 2024 yang perlu kami beritahukan dan sebarluaskan kepada masyarakat, termasuk rekan-rekan media yang ada di depan saya ini, sehingga rekan-rekan memiliki pedoman dan mengetahui rencana kerja apa yang sudah dilaksanakan oleh Polresta Manado sepanjang tahun 2024. Kita mulai dulu dari bidang pengawasan. Yang dikedepankan adalah fungsi pengawasan atau biasa kita kenal dengan SIWAS. Kalau kita bandingkan data di tahun 2023 ke 2024 ini, di 2023 jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 14. Di tahun 2024 naik menjadi 17. Baik yang 14 maupun 17 seluruhnya sudah kita klarifikasi. Artinya di rumah sakit kita panggil yang bersangkutan, kita laksanakan klarifikasi, kemudian kita konfirmasi kepada stakeholder yang terkait, Sersekda, Narkoba, Polsekda, ataupun yang lain-lain, dan kita jawab seluruhnya dari 14 atau 17 sudah kita selesaikan semuanya, sehingga selesai ditangani sebesar 100%. Di bidang fungsi pengawasan juga dalam hal ini kalau tadi SIWAS, sekarang SIPROPAM, bahwa jumlah pelanggaran 2023 turun dari 51 ke 39. Pelanggaran disiplin turun dari 43 menjadi 27. Tetapi untuk pelanggaran kode etik profesi Polri naik dari 8 menjadi 11. Nanti dijaga agar bisa saya tanyakan pada saat sesi tanya jawab, sehingga ada yang turun untuk pelanggaran dan disiplin, tetapi untuk kode etik Polri mengalami peningkatan sebanyak 3 perkara. Dalam hal pembinaan, perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian, jumlah perwira menengah di Polresta Manado ya, di tahun 2023 tadi 8, sekarang 36, karena ada beberapa pejabat yang seharusnya diawali dengan pangkat perwira
kemudian perwira pertama kita sebanyak 112, kemudian bintara dan kapal kita sebanyak 717, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun lalu kami mengalami penurunan sekitar 13 personil. Yang 2023 jumlahnya 854, di tahun 2024 kami turun juga personil kami sebanyak 841. Sepanjang tahun 2024 ada sekitar 130 personil yang sudah kita berikan penghargaan atas prestasi-prestasi yang mulai dari pengungkapan kasus narkoba, kemudian fungsi Bimas, fungsi intelijen, fungsi keselamatan, fungsi lalu lintas, di bidang pembinaan, pelayanan, termasuk polsek-polsek jajaran kami, totalnya sekitar 191 personil. Nah, kita sekarang masuk ke indeks Harkamtibmas. Di dalam indeks Harkamtibmas, seperti yang kami pernah mendapatkan penjelasan bahwa melaksanakan kegiatan pakai Satwil, ada beberapa indikator yang dihitung dan untuk mencapai indeks Harkamtibmas yang ada di Kota Padang. Mulai dari indeks Harkamtibmas bidang keselamatan lalu lintas atau road safety. Setelah kita hitung, maka nilai keselamatan lalu lintas kami adalah 4,48 atau masuk dalam kinerja level 5 istimewa. Indeks community polisi, di dalamnya pada penjelasan buku kinerja bla-bla-bla, rekan-rekan bisa membaca kembali paparan kami. Dan indeks community polisi kami adalah 4,29, masuk dalam kinerja level 4 atau kategorinya baik. Kemudian respon time kehadiran polisi di TKP adalah 5,0, masuk dalam kategori istimewa, kinerja level 5. Setiap ada aduan dari masyarakat dibutuhkan respon time kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, maka waktu yang kami telah terangkan selama ini adalah kurang dari 15 menit. Sehingga semua perkara-perkara yang ada fokus spot di seluruh Kota Manado kami dapat selesaikan sesegera mungkin dengan kehadiran kami sebelum 15 menit sudah ada di lokasi. Termasuk beberapa hari yang lalu ada kejadian di Tarkam dan di beberapa tempat seperti Banjar seperti Monasap, itu sekitar 9 menit kita sudah turun, sehingga yang diharapkan oleh masyarakat sesegera mungkin polisi turun itu dapat kita berikan. Kemudian yang keempat, tingkat keamanan di jalur perairan Manado, nilai kami adalah 4,37, kinerja level 4 masuk kategori baik. Pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentang adalah 5,0, level 5 istimewa. Kemudian kemampuan mereduksi atau menurunkan potensi gangguan adalah 5,0, masuk dalam level istimewa. Dan crime rate kami adalah 4,79 atau level 5, masuk dalam kategori istimewa. Dengan demikian jumlah kasus kejahatan selama 1 tahun per 100.000 penduduk dalam wilayah Kota Manado. Bidang operasional, data banding tindak pidana lainnya di Satreskrim cyber mengalami penurunan dari 4 menjadi 1, kemudian penyelesaiannya 2 menjadi 1, tetapi tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polresta Manado naik ada 1 perkara yang kita sudah limpahkan melalui kriminal justice yang ada. Dan terdapat 2 kasus menonjol yang ditangani oleh Satreskrim sepanjang tahun 2024. Kalau kita bandingkan data terkait crime total atau biasa kita kenal dengan CT dengan crime clearance, kalau crime total itu jumlah keseluruhan laporan yang disampaikan, crime clearance adalah yang diselesaikan. Maka crime total dari 1.681 turun jumlahnya menjadi 1.565. Demikian juga untuk crime clearance-nya yang tadi 2023
dari 1.565 turun ke 786. Kemudian pendistribusian laporan aduan, untuk kami jelaskan juga kepada rekan-rekan media sekalian bahwa dari sekian banyak 1.922 ini aduan-aduan kita distribusikan. Ada yang bisa di-screen sebanyak 2,8%, RODR (Respon on the Road) 18,12%, dan ke polsek-polsek jajaran sebanyak 48,82%. Nah, selama tahun 2024, Polresta Manado menerima laporan pengaduan sebanyak 1.922 kasus dan telah terdistribusikan seluruhnya kepada unit Satreskrim 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian Respon on the Road atau RODR, dan polsek-polsek jajaran. Bidang reserse juga perlu kami jelaskan ada 12 kasus menonjol sepanjang tahun 2024. Bisa kita lihat di sini datanya, mulai dari bulan Januari, Mei, kemudian bulan Juli itu ada 3, kemudian di bulan Agustus itu ada 2, total seluruhnya ada 12. Mulai dari tersangka dengan nama Adi Patimoha, Andika Musa, Devi Pakaya, sampai dengan Rafael Devalo ataupun Andirian Patoyen. Dengan nama korban adalah yang paling sebelah kanan, dan semuanya sudah kita selesaikan. Di mana kasus-kasus menonjol ini sebanyak 12 adalah kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dan semua kita sudah selesaikan. Nah, khusus untuk penanganan penyelesaian melalui restorasi justis, kita tidak melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Dengan menerapkan restorasi justis dari 1.565 laporan polisi, kita menghentikan dengan restorasi justis di penyelidikan. Penyelidikan ada sebanyak 95 perkara. Kemudian di penyidikan ada 142 perkara dengan total 237 jumlah laporan polisi yang kami sudah berikan melalui keadilan restoratif atau sebanyak 15,1%. Nah, selama tahun 2024 jumlah laporan polisi yang masuk sebanyak 1.565 kasus dan diselesaikan sebanyak 237 kasus. Perlu kami jelaskan juga kepada rekan-rekan media sekalian, semenjak dibentuknya polisi lingkungan pada tahun 2024 bulan Mei, laporan pengaduan yang didistribusikan kepada polsek jajaran selain diselesaikan oleh rekan-rekan Batin Kaptimas, juga diselesaikan juga oleh rekan-rekan polisi lingkungan. Kemarin kita juga mendapatkan kunjungan dari beberapa jajaran dari Bahar Kapolri, dan kita sudah menjelaskan hal ini dan terkait tentang penyelesaian permasalahan sambil dilaksanakan oleh rekan-rekan Batin Kaptimas. Demikian juga ada yang bisa selesaikan melalui rekan-rekan polisi lingkungan. Dengan penyelesaian laporan aduan yang diselesaikan oleh polisi lingkungan, dari 85 kasus telah diselesaikan sebanyak 56 kasus. Masuk sekarang ke penanganan narkoba. Sepanjang tahun 2024, mulai dari Januari sampai dengan Desember, ada sebanyak 80 kasus. Dari 80 kasus yang kita selesaikan sebanyak 69 kasus. 9 masih tahap 1, masih berproses. 69 itu sudah di tahap 2. Kemudian di 21 dan 2 tidak ada yang di-RJ-kan ataupun dihentikan melalui restorasi justis. Kita lihat dari data ini, narkotika ada sebanyak 18 kasus jumlahnya, diselesaikan sebanyak 11. Psikotropika jumlahnya ada 3 kasus, kemudian yang sudah diselesaikan 2. Kemudian ada obat-obatan sebanyak 24 kasus dan sudah kita selesaikan sebanyak 21. Dan ada barang berbahaya lainnya kita sudah selesaikan sebanyak 30
Sehingga sepanjang tahun 2023 dibandingkan tahun 2024, kita lihat dari data tersebut, untuk narkotika dia naik dari 17 ke 18 kasus. Kemudian psikotropika naik juga dari 2 kasus menjadi 3 kasus. Obat keras stabil dan di angka 24 kasus dalam tahun 2023 dan tahun 2024 ada 24 kasus. Nah, ada peningkatan barang bukti yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dari data ini, sabu yang tahun 2023 yang kita amankan sebanyak 59,4 gram, tetapi di tahun 2024 sebanyak 235 gram sepanjang tahun 2024. Kami sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Manado terkait pengungkapan yang sudah dilaksanakan. Kemudian ganja turun, alprazolam naik dari 64 tablet sampai dengan 883 tablet. Kemudian obat keras mengalami penurunan. Obat bahan berbahaya ada sekitar 11.599 cap tikus. Kemudian 4.429 botol minuman berbagai merek. Kemudian di tahun 2024 sudah kami laksanakan sidang dikirim sebanyak 59 kasus. Jadi semua barang-barang bukti yang kita sita dari masyarakat, toko dan lain-lain, kita membawa ke sidang dikirim untuk mendapatkan kepastian hukum. Jadi sepanjang tahun 2024 kemarin ada 59 kasus dikirim yang sudah kita buat. Dengan barang bukti sebanyak 5.556,2 liter cap tikus, kemudian 32 botol minuman berbagai merek. Nanti ada penjelasan tersendiri oleh Kasat Narkoba apa dampak dari berbagai macam operasi minuman tidak berizin yang sudah dilakukan oleh Polresta Manado. Untuk pelayan sampai dengan saat ini ada 2 kasus yang ditangani, yaitu evakuasi perempuan mayat di perairan Punganggen 51, termasuk ditemukan 8 pelanggaran dokumen kapal. Penyelesaian perkara dilaksanakan dengan pembinaan dengan kegiatan patroli sebanyak 420 menit. Sekarang kita masuk ke perawatan tahanan dan barang bukti bahwa tahun 2023 ke 2024 mengalami penurunan. Untuk di Polresta mengalami penurunan 10,63%. Di Polsek Jajaran turun 7,19%. Termasuk untuk jumlah tahanan yang keluar mengalami peningkatan di Polresta dan Polsek Jajaran lebih tinggi di Polsek Jajaran. Sekarang kita masuk ke lalu lintas, bahwa jumlah pelanggaran di tahun 2023 dibanding 2024 sangat signifikan menurunnya. Di tahun 2023 sebanyak 12.000 lebih, tetapi di tahun 2024 hanya 3.688. Ini dimungkinkan karena sepanjang tahun 2024 kita melaksanakan begitu banyak event-event nasional. Kemarin di bulan Februari sampai ke Maret kita laksanakan pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPRD, DPR RI, DPRD, kemudian sampai dengan DPRD tingkat 1 yang dari Kota Madiun. Kemudian di akhir tahun kemarin juga kita melaksanakan kegiatan pilkada yang cukup menyita tenaga dan perhatian kita. Hampir sekitar 3 bulan kita melaksanakan fokus terhadap penanganan pilkada di operasi penanganan daerah. Ini bisa kita lihat jumlah pelanggarannya, kemudian baik itu hilang, teguran dengan jumlah semuanya turun trendingnya. Ada 74,06% hilang, 70,1% teguran, dan seluruhnya sekitar 69,99% turun di tahun 2024. Nah, khusus untuk kecelakaan lalu lintas, kalau dibandingkan dengan tahun 2023 turun, tetapi yang meninggal dunia naik dari jumlahnya 704
meninggal dunia 67 di tahun 2023. Di tahun 2024 jumlahnya turun, tetapi yang meninggal dunia jumlahnya lebih banyak. Artinya ini menjadi PR bagi rekan-rekan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado untuk membuat kegiatan rekayasa ataupun kegiatan lainnya yang dapat menurunkan tingkat fatalitas dari setiap kali terjadinya kecelakaan yang ada di wilayah kita. Saya akan menyampaikan pengantar-pengantar umumnya dulu ya, rekan-rekan bisa mengisi untuk di sesi tanya jawab. Produksi SIM turun sekitar 15,04%. Penerbitan SIM baru turun 41,76%. Perpanjangan SIM naik 13,26%. Sekarang kita masuk ke fungsi pembinaan masyarakat. Jumlah Babin Kamtibmas yang dimiliki oleh Polresta Manado ada 50 Babin Kamtibmas di 14 kelurahan dan telah melaksanakan kegiatan problem solving atau penyelesaian masalah tidak melalui mekanisme kriminalisasi sistem. Jadi kita pertemukan antara yang melapor dengan terlapor, kita cari benang-benang merahnya, mereka bersepakat, kemudian berdamai, dibuat dalam satu materai, dibuka, kemudian bikin kesepakatan bersama, dan kita sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Manado menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tercatat di pala ataupun lurah sampai dengan kecamatan. Saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Manado serta seluruh stakeholder yang ada, sehingga kegiatan problem solving yang ada di Kota Manado ini memang betul-betul kita jaga kualitasnya. Jadi bukan hanya selesai di kepolisian, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh agama, dan tercatatkan juga di pemerintah kota yang ada di Manado. Ada sebanyak 1.554 aduan sepanjang bulan Januari sampai Desember 2024. Kita punya 798 siskamling aktif. Kemudian sudah terbentuk FKPM sebanyak 162. Kemudian terdapat juga Polsus di 8 lembaga, jumlah polisi RW 844 dan bisa menyelesaikan permasalahan sebanyak 56. Indeks kompetensi polisi kami 4,29, pengantar saya di perkara tadi, dengan kinerja kami di level 4 atau kategori baik. Nah, khusus untuk polisi lingkungan di tahun 2024 jumlahnya sebanyak 504. Kemudian petugas polisi lingkungan dari Polresta Manado sebanyak 481. Karena masih kurang, kami di backup oleh Polda Sulawesi Utara sebanyak 105 personel. Termasuk juga di Kecamatan Bordi, Mandolang, Bengkulu, Binere, ada penambahan jumlah personil yang di backup oleh Polda sebanyak 235 orang. Sehingga total seluruhnya ada 844 lingkungan. Kemudian polisi yang dari Polresta Manado sebanyak 504 dan dari Polda sebanyak 340. Problem solving sudah diselesaikan sebanyak tahun 2024 sebanyak 56. Kita memiliki program-program unggulan. Contohnya nanti ada KNNN dari mulai Januari 2024 sampai dengan September, Oktober, November. Nanti akan dijelaskan oleh Kasat Narkoba. Trennya naik karena sampai dengan di akhir jumlahnya sebanyak 219 personil, 219 kasus. Dan rata-rata yang dilaporkan ini masih sekolah. Kemudian sudah menggunakan lab Mehapot, dilakukan pembinaan, serta ada satu laporan yang sampai saat ini ada download dengan menggunakan undang-undang kesehatan. Nah, program terobosan lain yang dimiliki oleh Polresta Manado adalah call center 112.
ada di daerah jumlah laporannya ya, yang 110 itu dari 1 Januari sampai dengan 20 Desember 2024 jumlahnya yang 110 297. Kemudian call center 112 sebanyak 2.580 laporan. Ini kita buat setiap hari. Turun kita semuanya, kemudian jumlah aduan Kapolresta Manado sebanyak 16 laporan. Keseluruhan sebanyak 2.895. Paling banyak kita lihat di data di atas adalah di daerah Ikala sebanyak 553 laporan sepanjang 1 tahun berjalan. Paling sedikit ada di Polsek Goring. Kemudian respon time kami 12,30 menit sesuai dengan indikator kinerja utama di bawah 15 menit. Laporan dari 2.582 didominasi oleh kegiatan musik keras. Jadi ada acara mereka menunjukkan musik sudah lewat jamnya, disepakati jam 11 atau jam 12, tapi di sampai jam 2 masih juga melaksanakan kegiatan menunjukkan musik keras. Kemudian mabuk dan miras sebanyak 445 laporan. Kemudian sudah mabuk tambah lagi ribut sebanyak 380 laporan. Nah, semuanya ini sudah diselesaikan dan dinyatakan tuntas. Ada yang diselesaikan di tempat, ada yang diselesaikan dengan membuat laporan pengaduan ataupun membuat laporan polisi. Rekan-rekan sekalian, sepanjang tahun 2024, Polresta Manado juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Di antaranya memberikan bantuan sosial sebanyak 2.000 paket dalam rangka HUT Bayangkara 78, beri bantuan sembako 500 paket dalam rangka HUT lalu lintas Polri yang ke-69. Untuk penduduknya bisa dikatakan. Kemudian pengabdian kepada masyarakat juga kami berikan dalam bentuk bantuan sumur bor kepada masyarakat Kelurahan Sumumbo, Kecamatan Binting. Kita lihat di situ kita membuat sumur bor dan tidak dirasakan oleh masyarakatnya sampai sekarang. Dan ada jadi sedikit yang bisa kita berikan kepada 100 anak yatim sehingga pada saat mereka kemarin akan melaksanakan sholat Id mereka bisa mendapatkan baju yang lebih baik dan lebih pantas. Kemudian di tahun 2024 juga kita melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya sar laut yang dilaksanakan oleh Polair, tanam pohon 3.000 pohon dalam rangka ketahanan pangan. Kemudian bakti kerja bakti kesatuan bangsa dan penyaluran sembako untuk korban bencana alam kemarin dari gunung Raung atau dua gunung. Jadi kita sama-sama membantu. Di tingkat nasional juga kami mendapatkan penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dari Bapak Listio Sigit langsung atas prestasi kami dalam kategori pelayanan prima dengan kategori A. Penghargaan ini diberikan sebagai hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik instansional di lingkungan Kepolisian Negara tahun 2023. Dan prestasi ini kemarin juga kita sudah dapat bocoran akan kita pertahankan di tahun 2024. Jadi 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan kategori pelayanan prima dan nanti akan mendapatkan penghargaan. Kemudian dari Bapak Wali Kota penghargaan yang tinggi atas kontribusi yang luar biasa dalam mendukung penegakan peraturan daerah dan penindakan kejahatan ringan di Kota Manado. Ini sudah 3 tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota. Demikian juga untuk penghargaan Wali Kota call center 112 kita juga mendapatkan 3 tahun berturut-turut termasuk di tahun yang sekarang. Nah, ada juga anggota kami yang memiliki prestasi luar biasa, yaitu Kapolsek Mapangan di
mana yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dari Kompolnas Republik Indonesia pada ajang Kompolnas Award 2024. Kapolsek Mapangan berhasil masuk dalam nominasi 10 besar terbaik di tingkat polsek sekelompok A dari total 368 polsek se-Indonesia. Ini pun menjadi torehan prestasi yang sangat membanggakan untuk Polresta Manado, karena banyak prestasi yang bisa kita berikan di tahun 2024 ini. Demikian juga kami mohon dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat Kota Manado, TNI, instansi terkait, pemerintah daerah, tokoh-tokoh, aktivis, LSM, dan segenap elemen masyarakat. Kami mohon doa restu serta pengawasan agar komitmen kami dapat selalu kami pegang teguh, sehingga Polri betul-betul mampu melaksanakan tugasnya menjadi pelayan yang setia kepada masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Polri dengan transformasi Polri yang presisi. Ke depan kami akan terus berupaya memperbaiki diri sehingga pelaksanaan tugas Polri akan semakin presisi. Kami berkomitmen untuk tetap bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas, cerdas, utamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, menjadi polisi yang presisi. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Saya tidak di sini ada kegiatan online, Facebook, ya, Instagram, sehingga masyarakat juga dapat melihat kinerja yang dimiliki oleh Polresta Manado sepanjang tahun 2024. Demikian yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita buka dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab ya, masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan ya. Saya pikir itu saja dulu sebagai pengantar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati, om santi, 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 om satu, selesai. Saya dipersilakan kepada rekan-rekan, siapa tahu ada yang setelah makan ada pertanyaan. Ya Pak Dedi, silakan. Selamat siang, kepada Dedi dari produksi. Pertama, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ini sangat bagus dan ini sudah tahun kedua kita hari kerja seperti ini di Polresta Manado. Tapi ini ada yang kurang. Seharusnya komposisi kita ada. Karena kadang sekali di lapangan ketemukan umum di Polresta Manado semua justru istilah mana dia buat umumnya komposisi dan sebagainya. Mungkin itu semua masuknya. Yang ingin kami tanyakan pertama, ada info untuk menyampaikan salam masukan juga ini. Mungkin itu dulu ya. Pertama-tama yang akan kami tanyakan, di Polresta Manado itu setahu saya ada penanganan kasus korupsi. Di tengah-tengah di beberapa lain kita ada memang lagi itu kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Dan kami ketahui dalam tahun ini mungkin tadi belum disampaikan beberapa kasus korupsi dan mungkin sudah ada yang dikeluarkan karena seperti berkaca ke kasus sebelumnya sampai kasus korupsi sampai ke tahap maupun kami wartawan dibantah dirilis dan sebagainya. Yang kedua mungkin soal tangkap. Kalau kami di internal media sendiri tahu bagaimana cara tangkap tangkap, tapi yang terfokus di masyarakat dan tampak masyarakat justru tangkap ya, bukan penanganan di lapangan. Di situ sempat ada tugas dari untuk polisi sampai lain. Sebenarnya penanganan itu tidak bagus itu di kondisi masyarakat. Tapi bagaimana penanganan di lapangan ada show polisi di lapangan atau seperti apa? Itu yang seharusnya dari kami publik dan kami rekan media juga dilibatkan terkait hal tersebut. Yang ketiga mungkin penanganan kasus sensitif yang melibatkan aparat. Ya mungkin
juga menjaga agar kondusivitas itu baik. Seperti yang kita lihat, itu mungkin terjadi. Kalau tahun ini, kalau biasanya ada yang terbaik di tahun ini, kalau menurut kami di Polres Surabaya tahun lalu itu saat narkoba. Ini menurut kami, karena saat narkoba itu melibatkan korban itu sering sekali. Bahkan sampai penangkapan besarnya memang dipublish sampai ke nasional, sampai ke untuk tersangka-tersangka yang kita keluarkan ke kejaksaan itu akan selalu rilis ke grup narkoba itu sendiri, sampai mungkin bisa jadi dua biji obat kecil yang atau akan kirim ke orang. Itu yang kami apresiasi, itu sangat bagus. Jadi kedepannya tahun 2025 kami berharap, karena biasanya Polresta Manado itu dikenal dengan selalu inovasi. Mungkin tahun 2025 kami menantikan inovasi apa yang akan ditampilkan oleh Polresta Manado. Mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, kalau begitu ya, Bang Deddy. Ya, masukan dengan menghadirkan kapolsek, nanti kita cari buat yang lain. Karena memang saat ini rekan-rekan kapolseknya juga masih melaksanakan dua kegiatan besar. Yang pertama adalah pengawasan BBM, ini menjadi atensi dari pimpinan kita juga. Yang kedua adalah pengawasan dari pos-pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang ada di tempat kita tadi. Yang ada di hadapan kita saat ini hanya para pejabat utamanya saja. Karena untuk pengawasan BBM itu kan menjadi perhatian pimpinan yang sangat luar biasa. Nah, untuk masalah kasus korupsi nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim, termasuk bagaimana tentang tangkap. Kalau untuk penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat ini sudah jelas. Kalau dia hijau ditangani oleh Polda, kemudian yang kita ditangani oleh Propam. Kalau tadi Pak Deddy sampaikan tentang saat narkoba yang terbaik, nah ini juga harus jadi motivasi untuk rekan-rekan kasat-kasat yang lain. Coba banyak bertanya sama Pak Hilman, gimana trik dan triknya kok bisa menjadi Man of the Year dari rekan-rekan media yang ada di Manado, baik itu yang ataupun yang ada di Polda. Dan inovasi kita sudah punya Pak Deddy, nanti di tahun 2025 apa yang sudah kita catatkan, setidaknya kita terus bertahan pelayanan publik, kemudian respon time yang masuk dalam kategori itu indeks harga mas tadi, karena penilaian baik tidak ada suatu kesatuan itu dinilai dari situ. Baik, dipersilakan Reskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolres, beserta PJU, dan saya hormati rekan-rekan media. Untuk yang pertama terkait dengan kasus korupsi, sebenarnya ada yang kita prosesnya masih di FIFA. Kenapa kita tidak ekspos terkait ini? Karena itu seharusnya kan ketika sudah lidik kita laksanakan dolar baru kita naikkan laporan polisi. Itu pun kalau memang ada indikasi tindak pidana korupsi. Jadi proses korupsi ini panjang, bukan hanya sekedar lidik langsung ini ada langsung naik LP. Tidak. Sebelum naik LP itu kita juga berkoordinasi dengan ahli. Jadi prosesnya ini memang agak panjang. Tidak semata-mata langsung naik LP langsung sidik, tidak seperti itu. Karena yang kita hadapi adalah penjahat bekasi. Memang orang-orang yang mempunyai kepentingan. Untuk sampai saat ini untuk LP tahun 2024 memang belum ada. Tapi ada 2 LP yang tahun sebelumnya itu kami sudah koordinasi dengan BPKP. BPKP akan turun, setelah turun mungkin ada penetapan tersangka. Ada 2 LP yang tahun sebelumnya itu sudah next. Terkait dengan tangkap ini sangat heboh sekali.
Jadi tidak semata-mata sudah diamankan apa itu PSK-nya, itu kan mungkin secara umum kita tahu bahwasanya ada di video dia membawa saja, tapi untuk pembuktian karena kita juga koordinasi dengan pihak JPU untuk menetapkan tersangka, ada barang bukti baru kita naikkan seperti itu. Jadi semuanya ada proses, tidak semata-mata sudah kita amankan kalau tidak ada PP bagaimana? Itu juga akan menjadi suatu kendala. Terkait dengan yang di Banjar, ada juga yang sudah kita amankan, ini masih dalam proses pemeriksaan. Apabila memenuhi dua unsur, pasti akan kita naikkan perkaranya. Tidak mungkin kita semata-mata langsung kita pulangkan, tidak. Itu semua sudah sesuai prosedur. Mungkin dua itu yang saya sampaikan, terus tambahan tadi juga ada masukan dari kakak kami terkait dengan kasus BBM. Kasus BBM kita menangani 6 laporan polisi. 2 sudah sidik, 1 sudah tahap 1. Untuk 2 ada 2 RP tidak cukup bukti dan 1 masih sidik. Itu untuk BBM. Untuk kasus BBM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ferdi dari media Tribun Manado. Pertama-tama mungkin usulan juga ke Kapolres seperti tadi Pak Dedi sampaikan bahwa kita media di lapangan ini paling banyak berhubungan dengan para Kapolsek. Itu sering sekali ketika ada kejadian, paling pertama itu kita akan cari sebelum ke Satreskrim, pasti LP awalnya itu ke Pak Kapolsek. Tetapi jujur ada beberapa Kapolsek yang memang sulit untuk dihubungi, Pak. Padahal ini kasusnya sudah viral, tetapi para Kapolsek ini sangat sulit untuk dihubungi. Ada beberapa Kapolsek yang sangat luar biasa cukup cepat, tetapi ada beberapa Kapolsek yang masih berat. Mungkin kendalanya kita tidak tahu sibuk atau tidak, tetapi sampai malam pun tidak dibalas. Padahal sudah izin dan sebagainya. Kita temui pun seringkali sibuk dan kegiatan dan lain-lain. Mungkin itu usulan. Supaya mungkin bisa dipertegas lagi karena kita bersinergi antara media dan juga Polri. Tetapi kami mengapresiasi dari bagian kehumasan. Pak Kasih Humas itu selalu respon ketika informasi itu putus di Polsek dari Humas ke BK, sehingga informasi yang kami beritakan itu bisa sampai ke masyarakat, dan tentunya ini juga diapresiasi langsung oleh masyarakat. Itu mungkin masukan yang kedua. Terkait dengan tarak juga Pak, ini di momen Natal kebetulan, dan ini terjadi pada saat perayaan Natal. Kemarin kita sempat turun ke lokasi dan sempat wawancara juga beberapa korban. Ada yang rumahnya kena bom molotov, ada juga beberapa usahanya itu gerobak baksonya itu rusak. Dan ini isunya ini cukup ini tidak diberitakan karena memang ini sudah ke isu sara. Nah, yang jadi keluhan masyarakat pada saat kejadian itu dan viral postingan itu, ada beberapa anggota yang katanya memukul para korban, pelaku yang dibawa ke suatu tempat dan dipukul, dan itu akhirnya viral dan ada kita juga ada datanya kita pegang dan itu viral Pak, dan akhirnya menimbulkan respon bahwa tidak percaya lagi dengan polisi. Tapi kita di lapangan akhirnya kita bisa ini Pak, mungkin lagi diselidiki datanya sebagainya. Dan ini keluhan yang kita sudah konfirmasi ke Humas dan Pak Humas juga akan ini kalau memang kedapatan seperti itu yang laporan provos, kan ada jalurnya yang mungkin kita bisa usul Pak, termasukkan mungkin ke depan jangan lagi ada anggota-anggota karena terekam Pak di video. Ada anggota yang membiarkan ketika satu keluarga ini menancapkan, ada memegang panah wayang dan juga saja. Dan ini anggota ini di lapangan kita tidak tahu
tetapi video yang viral itu polisi membiarkan. Ini artinya viral dan masyarakat bilang tidak takut lagi dengan polisi. Nah ini mungkin ke depan karena ini bisa saja terjadi kembali, mungkin masukan Pak Kapolres dan para kasat ke depan bisa lebih pertegas lagi supaya ini citra yang betul-betul dibangun oleh Pak Kapolri ini dan Pak Kapolres itu betul-betul bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Dan ini yang kita sama-sama inginkan bahwa Polri sebagai bagian mungkin itu dari kami dari Manado. Terima kasih. Kemudian tadi memang kita tetap membuka diri. Polri tidak mungkin cuma mau mencari pembela tidak. Nah silakan bagi rekan-rekan ataupun ada masyarakat yang memang merasa dipukul oleh tugas-tugas kami, ayo sampaikan kepada kita supaya kita tidak bisa memberikan efek jerah kepada anggota-anggota yang memang melakukan pelanggaran pada saat dia berproses. Nah, kronologisnya nanti akan kita coba cari tahu sama-sama dengan kalian. Kita akan membuktikan bagaimana tindakan itu yang terjadi. Kita tidak akan membela terhadap anggota kami yang yang melakukan pelanggaran saat dia melaksanakan proses. Nah, kepada rekan-rekan masyarakat juga saat misalnya ada informasi sekecil apapun, karena yang kita cari tahu saat ini adalah benang merahnya. Kenapa di dua tempat itu selalu terjadi permasalahan? Ada yang bilang kemarin sudah sempat ada yang keluar yang dari lapas, dia bilang terus minum-minuman dulu supaya mereka berani. Kami memang betul-betul ingin membuat suasana di tempat itu menjadi aman. Bagaimana pelaku itu sudah kita cari orang-orangnya, dan tadi kan sudah disampaikan oleh Kasatserse bahwa sudah kelima yang sudah kita amankan, dan ini akan terus bisa bertambah karena kita tetap komitmen menjaga. Kan saya kan sudah tanggal 24, 25 yang seharusnya orang merasakan pesan-pesan Natal, tapi diisi dengan kegiatan yang tidak membuat situasi bagus. Demikian. Terima kasih untuk masukannya. Ya, terima kasih Pak kesempatan yang memberikan atas laporan kepada Komisi 3 dari pihak Polres Manado. Ini semacam itu Pak, karena ini Polres Manado melaporkan semuanya kepada kami Komisi 3 DPR. Tapi secara keseluruhan saya alih dan mewakili teman-teman GPS dari jurnalis Polres Sudut hadir di tempat ini dengan Pak Kasih langsung. Kalau tadi memang defense ke Pak Ilman, kalau kami pikir dari GPS semuanya yang baik, boleh pulang dulu buat artinya kita bisa melihat apa yang disampaikan pihak Polres Manado oleh Pak Kapolres dengan begitu banyak penghargaan yang diterima. Komunikasi saya sesama teman-teman dari Bapak pihak Polres ini berjalan baik. Yang perlu dievaluasi hanya satu Pak, kalau dari pribadi dari Kompas TV, memang betul yang disampaikan pada ini Kapolsek. Kapolsek itu orang yang pertama kita cari ketika ada kejadian. Susah sekali untuk menghubungi langsung ke Kasih Humas atau Kapolres. Kapolres lebih cepat jawab dari pihak Kapolsek. Saya lagi berkata kepada Kapolsek. Apalagi setelah mereka dibalas sanksi. Secara umum nanti Pak Kapolres Sebentar menghadap terwak. Artinya apa yang disampaikan sudah 98%. Kami bisa melihat kerja kepolisian pihak Polres Manado bukan cuma orang tapi semuanya. Yang jadi pertanyaan, ini memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan Pak pihak Polres untuk kami rekam untuk diberitakan upaya Polres Manado untuk mempertahankan apa yang menjadi prestasi kita 2024 untuk 2025. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi atas semangat. Soal Sekarang itu cuma satu. Bagaimana kita tetap menjadi satu tim. Tim itu ada tim internal dan tim eksternal. Tim
internal kami, kita dengan seluruh kabak, kasih, kapolsek bekerja dengan SOP dan kesepakatan yang sudah kita laksanakan seperti ini. Dan dia juga dengan tim eksternal, rekan media, termasuk yang saya sudah sampaikan tadi pada saat pengantar. Kami butuh masukan, kami butuh saran, kami butuh kritikan. Karena kalau tanpa itu, kami nanti jadinya terlalu berbangga diri. Akhirnya kita tidak bisa membuat yang menjadi lebih baik dan lebih baik. Itu cerita gimana kita bisa mempertahankan. Jadi saya lupa saya Redi dari Tribun online info. Mungkin Pak ini pertanyaan soal penanganan kasus judi online Pak. Nah, kalau saya melihat data belakangan ini kan banyak sekali kasus-kasus judi online yang sudah diungkap oleh Polres Manado. Bahkan pada bulan Februari baru ada 3 orang yang diamankan. Nah, mungkin Pak mau tanya dari perkembangan bagaimana. Terus kalau saya melihat beberapa kali kita liputan, jarang sekali memang kasus kalau judi online ini bertembus. Mungkin tembus PPK apakah bola balik PPK kasus. Bahkan pernah lihat putusan dari pengadilan. Apakah mungkin ada kendala apa? Ini jadi pertanyaan juga publik dan pertanyaan publik karena polisi anggap tapi akhirnya ditawarkannya hilang begitu saja kasus itu Pak. Cuma itu saja sih pertanyaan saya Pak. Apakah memang ada kendala-kendala dalam hal yang undang-undang supaya juga ingin mencerdaskan publik Pak. Terima kasih Pak. Kondisi modal untuk terkait dengan judi online itu kita sudah tahap 1. Ada beberapa LP yang memang sudah level 1, sudah tahap 2, sudah kita dilupakan saja. Terkait dengan kendalanya, itu dari kejaksaan itu memang ada mengirimkan namanya P19. Di P19 itu permintaan dari kejaksaan terkait dengan situs. Jadi kami harus periksa situsnya. Sementara situsnya itu di luar negeri. Nah, itu yang menjadi kendala. Dan itu pun sudah kami koordinasikan dengan pihak Pak Kasibidu, tentunya agar perkara itu cepat bebas seperti itu. Jadi untuk saat ini perkara sudah tahap 1, tetapi memang kami masih memenuhi petunjuk dari kejaksaan. Yang jelas tidak ada namanya perkara itu diselesaikan, tidak. Itu tetap berproses. Mungkin jawab permasalahan bukan pada kita, tapi kita masih koordinasi lintas sektoral lainnya. Karena ada beberapa petunjuk yang disampaikan di P19 yang harus kita penuhi. Oke. Saya menyampaikan tadi sore di C1.com. Pak cuma sampaikan Pak saran untuk Polres Manado, untuk polisi lingkungan mohon diefektifkan, maksudnya lebih giat Pak, agar supaya setiap kasus yang muncul di keluar itu langsung Pak harus saya mata rantai jangan sampai informasi yang menyebabkan perkelahian atau misalkan narkoba itu sudah langsung ditangani oleh polisi lingkungan. Karena kami lihat sebanyak ini kalau memang ini kejadian-kejadian, jadi kadang-kadang masyarakat bertanya-tanya, loh kok polisi lingkungan kan ada apa? Kenapa nanti tiba-tiba langsung kejadian begitu besar? Jadi hanya itu kami sarankan lebih efektifkan tentang masalah polisi lingkungan. Terima kasih. Baik, kalau cerita tentang polisi lingkungan, dampak adanya polisi lingkungan
tidak serta-merta harus ada lingkungan itu. Jika ada nah memang membutuhkan waktu sehingga tadi Pak Robi bilang ini agak lambat dengan polisi ini tidak tahu ya belum tentu juga kalau dia pasti harus tahu itu ya dari kepala nah kita harapkan polisi itu dari kepala ini mereka satu sendiri untuk bukan gitu ya baik sampai semua terima kasih Pak, selamat pagi, selamat hari Natal bagi yang merayakan siap menyambut tahun baru. Terima kasih dari tadi sudah menyebutkan menyangkut dari reserse dari kita lalu lintas Pak, karena lalu lintas setiap saat terlihat. Selama ini memang terjadi kemacetan karena menggulangnya angkutan dari luar kota ke Manado karena misalnya kebutuhan untuk Natal. Namun memang sebelum-sebelumnya juga memang untuk panjang jalan dan banyaknya kendaraan memang sudah banyak kendaraan dari panjang jalan. Jadi bagaimana lalu lintas merekayasa agar supaya di hari-hari tertentu atau di jam-jam tertentu bisa bikin jalur lebih panjang lagi agar supaya tidak tertentu seperti di dulu dari titik nol di Zero Point di sini memang situ hampir setiap hari dari jam ke jam memang di situ macet. Nah kalau pada daerah lain di Papua jangan hanya selalu melihat di daerah Bethesda dan Ahmad Yani, tapi juga di Papua Kairan di sana juga banyak kemacetan karena juga banyak orang yang membutuhkan waktu tertentu mereka mau berkendara sering terlambat. Nah mungkin ada program apa 2025 untuk khusus lalu lintas agar supaya jalannya masih ringan, mungkin jalurnya diperpanjang atau mungkin kalau memang ada solusi untuk bikin ganjil genap ya kalau memang ada persetujuan seperti itu dibikin saja. Ini kenyamanan juga orang banyak. Itu saja. Untuk saya sendiri melihat kinerja dari lalu lintas itu dari pagi sampai pagi ada di jalan. Soalnya memang mereka tidur kalau tidak lihat. Terima kasih. Terima kasih Bu Fikri untuk perhatiannya. Silakan kita balik ke atas. Ya, selamat Pak Kapolres. Alhamdulillah puji Tuhan saya dapat bagian juga. Untuk lalu lintas yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media, memang saat ini kami sudah mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, terutama untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Di Kota Manado sendiri saat ini sudah kami perlakukan rekayasa terbatas, terutama karena Kota Manado ini menjadi kota provinsi Sulu. Rekayasa yang kami lakukan bersifat selektif, terbatas dan terkait waktu. Saat ini sebetulnya ada tanggal 26 pasca Natal kami monitor di lapangan khususnya di Kota Manado sebagian besar masih lenggang. Jadi kami lakukan normalisasi arus. Apabila nanti ada kepadatan atau arus balik, tentunya sudah ada beberapa rekayasa dan dilakukan beberapa titik rekayasa untuk memperlancar arus dengan melakukan putaran besar yang disampaikan Bang Megi tadi sebagai salah satu cara menghindari stuck atau kemacetan yang dari luar di dalam Kota Manado, khususnya di penggalan-penggalan jalan Sampradulani dari titik Zero Point, kemudian jalan Ahmad Yani sampai jalan Golpat Jaya. Dan yang berikutnya yang kami antisipasi adalah melonjaknya arus balik, terutamanya di pelabuhan. Bahkan di pelabuhan ini hampir setiap hari terjadi kemacetan dan sudah kita sampaikan juga ke pihak terkait. Karena lalu lintas ini adalah jantungnya kehidupan, surat tadinya kehidupan. Kalau lalu lintas sudah stuck, kegiatan lain
sekaligus akan melakukan kegiatan-kegiatan penindakan seperti dari Pak Kapolres sampaikan bahwa terjadi penurunan tingkat penindakan itu berefek dari akibat adanya cukrak internal terkait memaksimalkan kegiatan electronic traffic law enforcement penindakan secara tilang secara elektronik, dan saat ini dari bulan 4 sampai saat ini masih belum dilakukan tilang manual. Tetapi dengan adanya evaluasi internal, sekarang saat ini Polres Manado khususnya Selatan sudah ada 4 personil yang memiliki sertifikat penindakan. Nah, itu ke depan kami lakukan penindakan secara manual. Tidak heran nanti kalau rekan-rekan melihat pada satu minggu yang lalu penindakan secara manual, terutama tindakan pelanggar atau kemudian tidak menggunakan NKB seperti agresi pimpinan juga, kemudian pelanggaran yang menggunakan knalpot baik yang 2 maupun yang 4. Yang terakhir adalah penindakan pelanggaran kasat mata yang dapat mengakibatkan fatal kecelakaan. 1 minggu yang lalu sudah kami genjot sampai nanti pergantian ulang tahun baru dan ke depannya. Dan kami menunggu nanti petunjuk pimpinan apakah akan ada pemusnahan tahun sebelumnya, khususnya bidang lalu lintas yang sudah melaksanakan dan sudah kami kumpulkan terkait bukti yang sudah kami amankan. Demikian, terima kasih. Saya ini tinggi. Ya, kalau terkait dengan kita tidak punya kewenangan di sini. Kewenangannya ada pada Direktur Lalu Lintas Polda. Kita sudah menyampaikan juga saran pendapat seperti yang Bung juga sudah sampaikan. Tapi itu keputusan akhirnya itu nanti di Direktur Lalu Lintas. Termasuk terkait persiapan tahun baru akan dilaksanakan pengecekan sekalian 2 kali lagi. Kita mempunyai rekayasa lalu lintas sepanjang malam tahun baru nanti. Karena khusus untuk Kota Manado ini kan tempat terkumpulnya semua orang, harus dibuat suatu rekayasa. Kemungkinan besar nanti tanggal 29-30 kita sudah membuat rilis dalam bentuk video singkat tentang aliran arus lalu lintas sepanjang tanggal 31 malam dari depan itu media. Ada kasusnya tadi terkait apa penggantian jenah. Kita perlu dengar dulu sebagai man of the year, silakan Pak Bapak ada trik dan tips sehingga Bapak bisa dinyatakan sebagai man of the year tahun 2022 oleh Selatan. Kalau untuk Kapolsek, tolong kalian tuh kasih tahu ke saya nama Kapolseknya siapa. Ya, kerahasiaannya terjadi itu. Iya, karena sudah saya pancing juga sama kalian, kalian nggak mau Kapolseknya siapa. Sama seperti kita berikan cinta. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Kami sampaikan tadi seperti yang Bapak sampaikan, kami berterima kasih Pak. Namun yang menjadi tekad kami di awal, kami berikan yang terbaik, kami berikan prestasi bukan sensasi. Itu menjadi moto kami. Sepanjang tahun 2024 ini kami zero pelanggaran. Karena apa? Yang terpublikasi selama ini adalah kesalahan-kesalahan anggota. Itu yang viral. Anggota pakai narkoba, jual narkoba, itu kami penuh sehingga tahun ini telah mencapai zero pelanggaran. Kemudian terkait dengan yang disampaikan tadi Pak, kami menyampaikan kami dengan rekan wartawan ada komunitas istilah kami menyampaikan segala bentuk penyelesaian mulai dari laporan itu masuk ke kami pengungkapan. Namun kami tandai Pak, tidak semuanya kami program menyampaikan karena ada hal-hal tertentu yang masih pengembangan. Sehingga rekan wartawan mengerti Pak. Namun perkara sampai di mana berakhir
menurun adalah sepertiga dari jumlah tersebut berjumlah 2.185 untuk tidak terjadi laporan polisi di Polres Ternate. Inilah menjadi catatan kami sehingga ke depan akan terjadi perkara sampai ditingkatkan, terutama kaitan hubungan kita dengan wartawan dan rekan-rekan. Demikian Pak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas Bapak. Kita ada rekan-rekan media lain masih ada? Pas ya, baik. Mas sudah ada panggilan sholat ke segala macamnya. Pas. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Dalam malam tahun baru kita bikin kegiatan-kegiatan yang lain. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat besar.